Assalamualaikum, halo teman-teman level 5. Berjumpa lagi di video pembelajaran Bina Ibadah bersama Bu Dinar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu semangat dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian pahami dengan baik dan mudah dan juga berkah untuk kalian semua. Video pembelajaran hari ini masih membahas mengenai ibadah haji. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi ibadah haji, yaitu terkait pengertiannya, rukun dari ibadah haji, ya. Baik teman-teman, Bu Dinar ulangi kembali pengertian dari haji, ya. Menurut bahasa, haji itu berarti keinginan keras menuju ke suatu tempat yang sangat diagungkan. Sedangkan menurut syariat, sebagaimana haji itu berarti berangkat ke tempat yang suci untuk melakukan tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah, dan seluruh amalan manasik yang lainnya. Syekh Muhammad Waidah mengatakan dasar diwajibkan haji ini bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Dasar yang bersumber dari Al-Quran adalah pertama, ya, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ini salah satu perintah haji yang ada pada surat Ali Imran. Baik, kita langsung saja masuk materi. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu ada syarat-syarat haji. Yang kedua ada wajib haji. Dan yang ketiga ada sunnah haji. Langsung saja yuk kita masuk ke poin yang pertama. Syarat-syarat haji. Ya, kalian sudah tahu belum syarat-syarat haji apa saja? Adakah yang kalian sudah ketahui? Kalau belum, simak baik-baik ya penjelasan di video ini. Syarat haji yang pertama itu adalah Islam. Haji tidak wajib bagi orang kafir karena hajinya tidak sah. Jadi hanya wajib untuk orang Islam. Yang kedua yaitu merdeka, tidak wajib bagi budak, ya. Yang ketiga adalah taklif atau sudah mukallaf. Apakah mukallaf ini? Mukallaf ini yaitu berkewajiban melaksanakan syariat Islam gitu ya, yang sudah diatur dalam agama Islam seperti itu. Yang keempat, kemampuan. Yang mana kemampuan ini terdapat syaratnya. Yang pertama ada perbekalan. Perbekalan di sini yang dimaksud adalah makanan dan juga yang lainnya, seperti harus membawa kelebihan dari pembayaran hutang dan keluarga yang ditinggalkan di rumah. Maksudnya membawa makanan atau kelebihan uang gitu ya, untuk pergi dan pulang. Itu yang termasuk perbekalan. Lalu yang kedua ada kendaraan. Dengan kendaraan yang sudah jelas bahwa tidak akan mengalami kesulitan. Seperti itu. Yang ketiga yaitu perjalanan dilakukan secara aman. Ini dia kemampuan-kemampuannya.
Tambahan untuk wanita yaitu ada pendamping yang aman dengan seorang wanita muslimah yang merdeka dan terpercaya. Jadi ada tambahan nih untuk wanita. Jadi harus memiliki adanya pendamping ya, pendamping yang aman, dan pendampingnya itu juga seorang wanita muslimah yang terpercaya. Poin kedua, kita akan membahas tentang wajib haji. Apa ya wajib haji? Wajib haji itu adalah kegiatan yang harus dilakukan pada ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka harus membayar dam atau denda. Jadi, poin-poin yang akan dibahas ini adalah poin yang wajib dilakukan ketika melaksanakan haji. Perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama yaitu ada niat ihram. Ya, niat ihram. Niat ihram di sini dilakukan setelah berpakaian ihram. Lalu yang kedua ada mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di sini hal yang dilakukannya itu dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Ya, jadi ketika melaksanakan perjalanan dari Arafah ke Mina, kita melaksanakan mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, melempar jumroh Aqobah. Ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat, ada mabit di Mina. Mabit di Mina ini dilakukan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Yang kelima yaitu ada melempar jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Ini juga dilakukan di hari tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Selanjutnya yang keenam ada tawaf wada. Tawaf wada ini berarti melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Dan yang terakhir, yang ketujuh ini meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram. Nah, kalian juga harus mengetahui perbuatan apa saja ya yang dilarang saat ihram, hal-hal apa saja yang dilarang ketika ihram. Masih ingat kan tentang ihram? Iya, betul. Ihram itu kan termasuk dalam rukun haji. Ya, dia termasuk dalam rukun haji dan juga termasuk ke dalam wajib haji ini. Oleh karena itu, ihram pun juga tak boleh terlewat bagi siapapun yang melakukan ibadah haji maupun umroh. Ihram itu adalah niat masuk atau mengerjakan ibadah haji dan umroh dengan menghindari hal-hal yang dilarang selama berihram. Nah, di sini hal-hal yang dilarang selama berihram itu yaitu bagi jemaah laki-laki. Yang pertama, memakai pakaian biasa atau seperti celana atau baju. Itu tidak boleh. Yang kedua, memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Dan yang ketiga, menutup kepala dengan topi atau peci ataupun sorban. Itu tidak diperkenankan untuk laki-laki, ya. Bagi jemaah perempuan, itu tidak boleh menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. Dan yang kedua, tidak diperkenankan untuk menutup muka dengan cadar. Ini dia hal-hal yang perlu ditinggalkan ketika ihram, ya. Selanjutnya, kita akan membahas sunnah haji. Sunnah haji, apa ya maksudnya? Oke, sunnah haji itu yaitu menurut mazhab Syafi'i adalah semua pekerjaan yang diperintahkan Allah tetapi tidak bersifat jazim atau tegas. Diberi pahala orang yang melaksanakannya, tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Sunnah, mandub, mustahab, dan tatawu adalah kata-kata sinonim yang memiliki satu arti. Jadi yang namanya sunnah ini berarti ketika kita melakukannya, ya kita mendapatkan pahala. Namun ketika kita meninggalkannya atau tidak melakukannya, kita tidak disiksa atau tidak berdosa. Seperti itu ya. Sunnah haji yang pertama adalah
mandi ketika hendak ihram. Yang kedua, membaca talbiyah. Tahu tidak bacaan talbiyah seperti apa? Iya, betul sekali. Bacaan talbiyah itu seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ya, seperti itu ya bacaan talbiyah. Lalu, sunnah yang ketiga adalah tawaf qudum untuk pelaku haji ifrad atau qiron. Tawaf qudum, apa ya tawaf qudum? Tawaf qudum ini adalah tawaf selamat datang yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah, atau juga merupakan penghormatan kepada Baitullah. Nah, tawaf qudum ini dilaksanakan di hari pertama kedatangannya di kota Mekah. Seperti itu. Yang keempat, bermalam di Mina pada malam Arafah. Dan yang kelima, lari kecil dan membuka bahu kanan ketika tawaf qudum. Ini dia sunnah-sunnah haji ada 5 ya. Jangan terbalik, mana yang wajib, mana yang sunnah. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk materi ibadah haji pada poin sunnah haji, wajib haji, dan juga syarat-syarat haji sudah kita ketahui bersama. Terima kasih teman-teman level 5 sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga kalian bisa tambah mengerti terkait materi ibadah haji ini. Yuk sama-sama kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.